naik dan bantahlah perkataan saya. Buktikan bahwa saya salah. Ya silakan Al-Farabi, Anda Muslim? Iya Muslim bang, jangan diturunkan saya bang. Bukan masalah diturunkan bang, abang itu gelap. Bisa tidak Abang pindah ke juga tempat gelap yang itu, Bang. terang? Ini sudah terang loh bang, ini bang. Abang Ya juga sudahlah, gelap ya itu. sudahlah, baiklah, saya turuti. Ya silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Iya. Begini bang, sekarang kan lagi viral beritanya kan. Ini loh, salib itu karya Bapak apa karya iblis, Bang Edi? Bang, saya sudah Tolong bikin jelaskan. video tentang itu. Sudah ditonton belum? Belum bang, belum. Baik, jadi bukan itu yang dibahas waktu itu, Bang. Yang dibahas itu adalah siapa yang ingin menyalibkan Yesus. Bukan salib itu karya Bapa atau karya iblis, bukan itu. Kalau itu pertanyaannya, maka bukan itu yang kemarin saya bahas. Salib itu adalah karya terbesar dari Yesus. Itulah ketaatan yang paling tinggi di dalam agama Kristen. Mbak Yesus taat sampai mati. Makanya ada lagunya, Bang. Karena salibmu ku hidup. Karena salib itu ada lagunya. Bahkan ku datang pada salib itu. Jadi salib itu adalah lambang kekristenan, lambang ketaatan. Jadi pertanyaan Anda salah. Salib itu karya siapa? Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas pada waktu itu adalah keinginan untuk menyalibkan Yesus itu keinginan siapa? Itu yang saya bahas waktu itu dengan Yusuf PI. Tetapi banyak orang-orang Kristen, oknum orang-orang Kristen yang mau cari panggung, yang sok tahu, yang nggak ngerti masalahnya, tahu-tahu sok jadi ini. Banyak seperti itu. Bang Edis, seharusnya Bang Edis kan itu klarifikasi. Sekarang Pak Bom sudah menunggu, sudah ditunggu lagi katanya itu. Al-Farabi, klarifikasi dong. Dengar Al-Farabi, saya sudah membuat video. Iya, silakan. Saya sudah mengupload bahkan 3 video tentang itu. Dan orang-orang Kristen puji Tuhan sudah belajar dari video saya itu dan sudah mengiyakan perkataan saya. Saya kasih contoh begini, Al-Farabi, dengarkan ya. Supaya orang Muslim juga paham. Tuhan itu merubah rancangan yang jahat, merubah niatan jahat menjadi jalan keselamatan. Begini, saya kasih contoh misalnya. Di dalam Al-Quran itu juga ada kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu disingkirkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Tahu? Tahu nggak? Ya, silakan. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf iri, cemburu terhadap Yusuf, maka saudara-saudara Yusuf itu membuang dia ke sumur, menyingkirkan dia. Tetapi apa? Justru karena itu, Yusuf menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa, sehingga banyak bangsa-bangsa mendapat makan dari dia. Karena waktu itu kelaparan menimpa seluruh bumi, sehingga semua orang pergi ke Mesir untuk membeli gandum sebagai bahan makanan. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan merubah rancangan si jahat, merubah niatan jahat menjadi berkat. Nah, begitu juga salib. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, itu menolak Yesus, ingin menyalibkan dia. Tetapi justru karena itu, justru karena mereka menyalibkan Yesus, justru karena mereka ingin melenyapkan Yesus, disitulah terjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Ketaatan kepatuhan Yesus sampai mati menyelamatkan banyak orang. Itu sebenarnya ada di dalam agama Islam. Bang Edis, ya, saya mau tanya ya dulu ya. Ketika ada pertanyaan seperti di video Bang Edis itu, ketika ada pertanyaan, salib itu karya siapa? A, karya iblis, B, karya Bapak. Bang Edis jawab seperti apa? Pertanyaannya bukan salib itu karya siapa. Ini lagi makanya saya bilang. Makanya Bang, silakan. Ini alasan Anda masih jadi orang Islam. Pertanyaannya bukan salib itu karya siapa. Pertanyaannya siapakah yang ingin menyalibkan Yesus. Bukan salib itu karya siapa. Jadi begini Bang ya. Ya jawab saja Bang. Jadi begini. Ya silakan. Jadi begini. Masalahnya adalah pada waktu itu saya sedang berdebat dengan seorang Muslim namanya Yusuf PI. Dia bilang begini. Siapa yang ingin menyalibkan Yesus? Saya bilang iblis dan para pengikutnya. Bukan Bapa di surga, bukan. Saya kasih Anda contoh. Ini percontohan dalam agama Islam. Saya kasih contoh.
Di dalam agama Islam, ada seorang perempuan Yahudi yang ingin mencelakai Muhammad dengan cara meracun Muhammad. Betul atau salah? Iya, terus Bang. Oke. Menurut para ulama Muslim seperti Abdul Somad, Ustadz Firanda, Khalid Basalama, ketika Muhammad hendak meninggal, dia berkata, sesungguhnya racun yang kumakan di Khaybar itu sekarang telah memutus pembuluh darahku. Sudah tiba ajalnya. Lalu Muhammad meninggal. Nah, menurut ulama-ulama besar seperti Abdul Somad, Ustadz Firanda, Khalid Basalama, Muhammad telah syahid. Dia meninggal karena syahid. Yang menyebabkan dia meninggal adalah racun dari perempuan di Khaybar. Perempuan Yahudi di Khaybar. Pertanyaan saya kepada Anda. Ketika seorang perempuan itu meracun Muhammad, dan karena itu Muhammad menemui ajalnya, menemui syahidnya, di situ Muhammad kalah atau menang menurut pandangan agama Islam? Coba jawab dulu. Wifi, nanti babak belur kita. Jangan ntar dulu. Saya tanya dulu. Ketika Muhammad mati syahid karena racun itu, pertanyaan saya, dalam sudut pandangnya Allah atau dalam sudut pandangnya orang Islam, Muhammad menang atau kalah? Oke, saya jawab ya Bang ya. Ketika Abang itu menarasikan itu, menganalogikan seperti itu, saya terima bahwa Nabi Muhammad itu syahid karena diracun. Apakah proses... Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Makanya dengarkan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah di situ Muhammad menang atau kalah? Kalah Bang, kalau menurut saya Bang. Kalah, inilah kau tidak tahu. Jadi kesyahidan Muhammad itu adalah kekalahan dia. Ya karena Nabi Muhammad, kalau analoginya seperti itu, karena Nabi Muhammad itu endingnya kan mati gitu. Iya, ketika dia mati syahid itu, dia itu menemui kekalahan atau memenuhi kemenangan? Dia mendapati kekalahan atau kemenangan? Dia menang Bang. Nah, tadi kau bilang kalah. Menang, gitu. Apakah Yesus dia? Gimana Anda ini? Pertanyaan saya, tenang. Pertanyaan saya berarti tenang. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, berarti perempuan itu berjasa dalam agama Islam? Tidak Bang, tidak. Nah, tidak berjasa. Nah, makanya kalau Abang mau paham kekristenan, ya mau mengerti tentang kekristenan, salib itu berbicara tentang ketaatan dan kepatuhan Yesus. Ketika Yesus wafat disalibkan, orang melihat itu sebagai kekalahan. Orang-orang Yahudi, iblis melihat itu sebagai kekalahan. Lihat, Sang Mesias sudah mati. Mana Bang Edis? Lihat, dia yang katanya menyelamatkan orang, dia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam kacamata orang Yahudi yang membenci Yesus, dalam kacamata setan, Yesus mengalami kekalahan. Tetapi tidak dalam sudut pandang Bapa di sorga. Bapa di sorga merubah itu menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Ketika dalam 3 hari kemudian, di hari yang ketiga, dia bangkit mengalahkan maut itu. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Jadi itu adalah sebuah gambaran bagaimana kita harus taat kepada Bapa di sorga seperti Yesus taat kepada Bapa di sorga. Ketika kita taat kepada Bapa di sorga, sekalipun kita mati, kita akan menang. Makanya kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi kebangkitan, kemenangan itu hanya ada dalam Kristen, sedangkan dalam agama Islam nggak ada kemenangan itu. Muhammad sampai sekarang masih di kuburan, kan? Jadi jangan berbicara soal kebangkitan, jangan berbicara soal kemenangan. Kemenangan dan kebangkitan itu hanya ada dalam Yesus. Kalau di dalam Islam, di dalam agama Islam nggak ada, Bang. Dalam agama Islam itu kemenangan semu, karena Muhammad sampai sekarang masih di kuburan. Gimana Anda ini? Bang Edis, gantian lo bicara ya. Silakan. Kita diskusi biar mengedukasi yang di bawah ya. Silakan. Begini, Bang Edis ya. Ketika Bang Edis berbicara tentang apa ya? Apa namanya, Bang? Ketaatan. Ya, ketaatan. Iya. Jadi ganggu anaknya kan? Coba Bang, nyalakan kamera. Coba Bang pindah dulu ke lampu yang terang, Bang. Jangan suka yang gelap-gelap, Bang. Seperti Muhammad. Muhammad itu ketika dia di Gua Hira jadi nabi. Anda di situ nanti tiba-tiba Anda jadi nabi, nanti gawat. Ayo silakan. Al-Farabi. Silakan. Iya, di sini gelap Bang, di sini Bang. Iya, oke. Begini Bang, yang saya tanyakan di dalam Kristen itu, oke lah kita bicara di luar konteks penyalipan, entah itu karya Bapak atau karya iblis Bang gitu ya. Ketika Bang Edis itu bicara tentang keselamatan di dalam Kristen, terus keselamatan yang seperti apa Bang? Menyelamatkan diri saja itu Yesus itu tidak tidak mampu. Keselamatan Baik. itu kan harus dirasakan. Keselamatan yang Anda maksud, yang dimaksud keselamatan dalam salib itu bagaimana? Gini Bang, begini. Saya buat dulu Anda sebuah analogi ya, karena
di dalam Bible, Yesus jelas-jelas mengatakan, tanpa perumpamaan dia tidak mengajari. Jadi Yesus mengajar orang-orang dengan perumpamaan. Makanya saya ingin mencoba mengajar Anda dengan perumpamaan. Saya coba mengikuti gaya atau style atau cara Yesus mengajarkan kepada seseorang. Saya buat perumpamaannya, gini Bang ya. Anda adalah seorang prajurit. Prajurit itu tugasnya untuk bertempur, betul? Halo Bang? Oke. Ketika Anda masuk ke medan perang. Iya, betul. Oke. Ketika Anda masuk ke medan perang, kemudian Anda gugur di medan perang itu. Pertanyaan saya, di situ Anda itu dalam sudut pandang musuh itu sudah kalah, betul? Ya, silakan Bang. Nanti saya tanggapi. Ya, silakan bicara. Tetapi kepada orang yang mengutus Anda, di situ Anda digelari sebagai pahlawan, digelari sebagai orang yang telah menunaikan tugas dengan baik, atau sebagai seorang pengecut? Seorang pahlawan. Cuma seorang pahlawan. Bang Edis, saya paham seorang pahlawan. Cuman kepada apa ya? Contoh bahwa dia menyelamatkan yang lain. Seperti ini Bang. Iya, saya belum selesai. Anda sudah nanya, saya belum selesai masalahnya. Ya, silakan. Jadi begini Bang, hukum Taurat atau hukum Tuhan itu menuntut atau memaksa orang untuk melakukannya dengan sempurna. Contoh. Kalau kau dipukul orang, kau jangan ngelawan. Kau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Itu nggak ada yang bisa melakukan itu sampai mati, nggak ada yang bisa taat sampai mati, Bang. Jatuh semua dalam dosa. Daud jatuh dalam dosa. Saya, Anda, semua jatuh dalam dosa. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu, taat dia sampai mati. Dia dianiaya tetapi dia tidak melawan. Bahkan dia tidak membuka mulutnya. Seperti seorang domba yang dibawa ke pembantaian. Ketika Yesus taat sampai mati, bahkan disalib, dia mati di atas kayu salib. Dia tidak melakukan kejahatan, tipu tidak ada di mulutnya. Justru ketika dia taat, mati di kayu salib itu kemenangan bagi dia. Karena dia sanggup melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu sampai mati. Nah, ketika dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, disitulah dikaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Jadi, supaya melalui dia, keselamatan itu sampai kepada semua manusia. Karena satu pelanggaran orang, ini dogma kekristenan. Karena satu pelanggaran manusia yang pertama, yaitu Adam, maka dosa itu telah menjalar ke manusia lain. Penghukuman itu sampai kepada manusia-manusia lain. Karena Adam berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, maka saya, Anda, Muhammad, semuanya berdosa. Karena pelanggaran satu orang, maka semua manusia mendapatkan penghukuman. Dan karena kebenaran satu orang juga, yaitu Yesus sebagai Adam yang kedua, maka semua orang mendapatkan keselamatan. Jadi ibarat kata Bang, di dalam penghakiman terakhir, orang-orang Kristen itu berdiri di belakang punggung Yesus. Ketika penghukuman terakhir, Bapa di surga tidak melihat kami, tetapi dia melihat Yesus yang ada di depan kami. Makanya, oleh karena ketaatan satu orang, maka kami tidak diperhitungkan dosa dan kesalahan kami. Tapi ingat, bukan berarti kami jadi suka-suka kami berbuat dosa, enggak. Bukankah kami telah ditebus dan dibayar dengan darah Yesus? Maka ketika kami telah dibayar oleh darah Yesus, ketika kami telah ditebus oleh Dia, kami menjadi milik kepunyaannya. Kami bukan kepunyaan diri kami lagi. Ketika kami menjadi milik kepunyaan Yesus, kami tunduk patuh kepada Yesus. Jadi kami tidak mencuri. Kami tidak bersaksi dusta. Itu iman kekristenan. Itulah yang disebut bagaimana salib itu mendatangkan keselamatan. Bagaimana salib itu menjadi kekuatan bagi kami. Makasih Kak Ceki. Bang, itu Bang, itu kekristenan. Saya tanggapi ya. Silakan. Saya tanggapi ya, Bang Edis. Saya tanggapi begini Bang. Kalau di dalam Islam itu Bang, ya keselamatan itu harus nyata Bang. Harus dirasakan saat ini. Seperti orang apa ya, di dalam orang Islam umumnya ya, ketika keluar rumah, kita berdoa. Berdoa apa ya? Keselamatan dari rumah menuju tujuan, terus selamat lagi sampai pulang ke rumah gitu. Anda ini gak nyambung keselamatan. Tar dulu. Ya makanya Bang. Pantesan Anda masih Islam Bang. Bang, intinya begini Bang. Kalau Anda Islam, yang menjadi juru selamat Anda, yang menjadi pemimpin Anda, itu adalah Muhammad. Bagaimana Anda mau selamat? Orang yang jadi juru selamat Anda, yang jadi pemimpin Anda, itu masih di kuburan Bang, di kuburan dia. Makanya saya bilang Bang, ganti Tuanmu, ganti Tuhanmu, ganti junjunganmu, ganti pemimpinmu, ganti. Jangan Bang, Muhammad, tetapi Yesus. Terus keselamatan seperti apa di Kristen itu Bang? Bang, yang menyelamatkan sendiri itu mati. Bang,
Kita ini berbicara mengenai silakan. hidup yang kekal, Bang. Agama itu Hidup yang berbicara kekal itu mengenai seperti kehidupan apa, yang akan datang. Bang Edis, entar Tenang, dulu, Bang, tenang, entar dulu. tenang. Biar mengedukasi. Kita Ya. ini berbicara Abang kan mengenai hidup bicara yang terus, kekal. kan? Betul nggak? Iya, silakan. Iya. Oke. Hidup yang kekal itu seperti apa? Bagaimana Anda mau menuju kepada hidup yang kekal sementara yang mengatur supirnya itu ada di kuburan? Abang keliru. Kok Abang keliru? sudah keliru. Justru, entar dulu. Kalau di Yesus itu kan, kapan Yesus selama hidup itu pernah ke surga? Kalau Nabi itu sudah pernah ke surga, sudah mi'raj ke surga. Makanya di dalam Islam itu kata Kristen, siapa yang kalau di Kristen kan seakan-akan bangga Tuhannya mati terus ke surga. Kalau Nabi itu Bang, semasa masih hidup itu sudah ke surga gitu. Baik, ya. saya tanggapi ya. Orang Islam itu enak gitu ya. Baik, saya tanggapi. Baik. Menurut Quran surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, malaikat-malaikat dan juga Jibril naik menghadap silakan. Allah dalam satu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun. Jadi menurut Al-Quran, kalau Jibril naik menghadap Allah, itu satu hari. Tenang dulu Bang, jangan dibisukan dulu Bang ya, bisukan dulu, biar suaranya nggak ke sini. Menurut Al-Quran, malaikat Jibril naik menghadap Allah itu membutuhkan waktu satu hari lamanya. Tetapi satu hari lamanya itu di permukaan bumi itu 50.000 tahun. Menurut Al-Quran. Lalu Muhammad mengklaim bahwa dirinya dibawa oleh Jibril ke Sidratul Muntaha. Katanya dia naik ke surga menemui Allah di sana, ke surga. Saya bilang, Muhammad lagi mabuk. Kenapa saya katakan dia lagi mabuk? Begini, kalau seandainya perkataan Muhammad itu benar, maka seharusnya sampai hari ini Muhammad belum pulang. Karena apa? Karena Jibril memang naik satu hari lamanya. Tetapi satu hari lamanya itu adalah 50.000 tahun menurut perhitungan umat manusia. Jadi makanya saya bilang Bang, Muhammad ke surga itu adalah bohong yang nyata. Saya kuatkan lagi dengan Al-Quran. Sebentar, saya kuatkan lagi dengan Al-Quran. Sudah. Ya silakan. Saya kuatkan lagi dengan Al-Quran. Ketika saya bicara nanti jangan dipotong ya Bang. Ya, baik. Silakan. Yang naik ke surga itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam Bible, ketika Yesus bangkit mengalahkan maut, dia injak maut itu, dia kalahkan maut itu. Dia setelah bangkit dia berkata, bahwasanya ada malaikat berkata di situ, bahwasanya dia naik ke surga dan dia akan datang lagi turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, di dalam agama Islam saya mau tanya sama Anda, coba jujur. Betul tidak? Nabi Isa akan datang lagi ke dunia ini untuk menghakimi orang manusia, menjadi hakim yang seadil-adilnya. Sudah Bang ya? Sudah saya tanggapi ya. Enggak, dijawab dulu, betul atau tidak itu? Bang, ntar dulu. Terus Abang itu menarasikan Yesus ya, menjelaskan Yesus. Terus lari ke Nabi Isa itu bagaimana Bang? Nyambung nggak? Bang, kalau sama Yesus kan Abang tak percaya. Masalahnya begini, Abang tidak percaya sama Yesus. Abang percayanya sama Nabi Isa, betul? Iya, Nabi Isa. Oke, makanya saya bilang dulu begini, saya nggak bahas Yesus dulu. Anda percaya tidak bahwa Nabi Isa akan datang menjadi hakim yang adil? Iya, cuma Nabi Isa di dalam Al-Quran itu kan punya Tuhan, Bang. Di dalam Bible Yesus punya Tuhan. Iya. Apa kamu pikir Yesus di dalam Bible tidak punya Tuhan? Kok banyak Tuhannya, Bang? Iya. Ya karena kamu tidak tahu Tuhan itu apa. Itu masalahnya. Itu kan. Ya Tuhan apa Bang? Tuhan, Bang? Tuhan itu bahasa Indonesia, Bang. Di dalam Quran itu tidak ada huruf Tuhan. Di dalam Bible juga nggak ada huruf Tuhan. Ya. Yang tenang, makanya saya ajarin. Abang mau belajar kan? Biar saya ajarin. Ya, silakan. Ya. Di dalam bahasa aslinya, nanti ajarin juga Bang ya. Silakan. Di dalam bahasa aslinya, Tuhan itu bahasa Arabnya Rob. Artinya apa? Sesuatu atau seseorang. Ilah. Bukan Rob. Ya, ilah. bisa Rob, bisa ilah, Bang. Ada Rob, ada ilah. Nanti saya tunjukkan perbedaannya. Apa artinya? Artinya ya, sebuah otoritas, sesuatu yang kepadanya kita menghambakan diri, mengikuti dan mentaati. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, Bang. Di dalam bahasa Inggrisnya itu kata kamusnya. Tuhan itu apa, Bang? Artinya, Bang? Bang, tolong tunjukkan kita tidak berbicara definisi dalam bahasa Indonesia. Kita berbicara dalam definisi bahasa Arab. Jadi karena kita tidak sedang membahas KBBI. Kok Anda tertawa? Lucu ya. Apakah kita sedang membahas kita sedang membahas kata Tuhan dalam pengertian KBBI atau kita sedang membahas kata Tuhan di dalam Al-Quran dan di dalam Bible? Kamusnya, Bang. Kamus di dalam kamus itu apa, Bang? Tolong tunjukkan, Bang. Inilah Anda ini melakukan yang namanya kesalahan berpikir.
Kita silakan, bukan silakan, sedang silakan, Bang. membahas KBBI. Bahkan KBBI belum ada waktu Al-Quran itu ada. KBBI belum ada waktu Bible itu ada. Begini, Bang. Begini, Gimana Bang. Anda ini? Allah di dalam Allah atau Bapak di dalam iman Kristen itu Tuhan atau bukan, Bang? Bapak di dalam iman Kristen itu Tuhan. Yesus di dalam iman Kristen itu juga Tuhan. Bahkan iblis, Dua Tuhan. bahkan iblis itu juga Tuhan. Tuhannya orang Islam, gimana? Loh, kok ketawa? Bapak Tuhan itu Tuhan. artinya di dalam bahasa Yunani-nya Yesus itu Tuhan. kurios, yang artinya adalah yang kepadanya Anda menghamba, yang kepadanya Anda mengikuti. Tuan atau Gusti bahasa Jawanya. Allah atau Bapak Tuhan. Yesus Tuhan. Ya. Ini sudah dua Tuhan. Iblis juga Tuhan, Roh jangan salah Anda. Kudus Tuhan enggak, Bang? Iblis juga Tuhan. Oh, jadi Tuhannya orang Islam. Loh, gimana Anda ini? Bapak Gimana? Tuhan. Yesus Tuhan. Ini berapa Tuhan sudah, Bang? Dua. Roh Kudus. Tuhan juga. Tiga. Waduh, banyak sekali Tuhannya, Bang. Daripada dua, lebih banyak saya satu, gimana? Iya. Iya. Bang, ini kata Abang ya. Yesus menyelamatkan gitu ya. Tapi Abang itu bicara hidup kekal ya. Bang, keselamatan itu harus dirasakan hidup ini, Bang. Bukan nanti. Itu omong kosong. Ya memang Bagaimana sekarang. Abang itu menarasikan Yesus. Kami sudah diselamatkan. Sementara kalian, Muhammad kalian sampai sekarang masih di kuburan. Bahkan kalian meminta-minta supaya Allah menyelamatkan dia. Bukankah? Bukankah? Coba dengarkan. Ya, Bukankah Allah? Buktinya? Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Bukankah sampai sekarang Iya. umat Muslim masih meminta-minta kepada Allah supaya memberikan keselamatan kepada Muhammad? Anda delay ya, coba benerin dulu sinyalmu. Sinyalmu benerin dulu.